Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Siapapun saudara, apakah saudara sudah berpakaian rapi ataupun masih pakai daster? Apakah saudara sudah memakai sepatu atau juga masih pakai sandal jepit? Atau ada yang sudah mandi dan bahkan ada juga yang belum mandi? Apakah saudara sudah sikat gigi atau belum sikat gigi? Atau ada juga di antara saudara yang sudah minum kopi, tapi ada juga yang belum. Siapapun saudara, selamat datang di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Mari beberapa saat lagi kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami mengharapkan saudara juga bisa ikut bertepuk tangan untuk memuji Tuhan dengan excited, dan juga ada momen untuk berdoa bersama. Dan setelah itu kita akan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan di GPDI Maranatha Malang. Dan juga hari ini adalah hari yang spesial, di mana ini adalah minggu pertama di bulan April, sehingga kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk menyiapkan roti dan air anggur. Bila saudara tidak mempunyai air anggur, nggak masalah, air putih pun bisa. Yang penting hati kita rindu untuk melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Dan juga kalau saudara mendengarkan firman Tuhan dan saudara merasa diberkati dengan firman Tuhan, saudara merasa itu rema bagi saudara, saudara bisa mengatakan yes atau amin. Dan yang penting kita antusias untuk mengikuti ibadah online ini. Terima kasih, selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Kau
Haleluya. Haleluya. Selamat pagi seluruh jemaat GPD Maranatha dimanapun Anda berada. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji, menyembah nama Tuhan. Haleluya. Tak tertandingi Allah kita, luar biasa Allah kita. Haleluya. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuhku terbentang mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kerajaanmu kekal. Amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Katakan Tak ada. amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuhku terbentang mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Katakan sungguh, Sungguh amin. tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Katakan sungguh, Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, amin. jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sekali lagi sungguh, Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. amin. Haleluya, haleluya.
kita sungguh luar biasa. Tidak tertandingi oleh siapapun yang ada dalam dunia ini. Karena itu tiba saatnya kita menyembah Dia. Kita ingin menikmati kuasa, kita ingin menikmati hadirat. Penuhi hatiku Tuhan. Amin. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat Dalam hati-Mu Tuhan, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. penuhi hatiku Tuhan. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat Amin, amin, amin. dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. katakan ku rasakan, Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. ku mengangkat tanganku Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. ku rasakan kasih-Mu Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah
hadiratmu. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Kami rindu diam di hadiratmu. Kami rindu diam di hadiratmu Tuhan. Kurasakan hadiratmu, kurasakan kasih-Mu datang kepada kita di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Apapun yang menjadi persoalan masalah Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, serahkan kepada Tuhan dan percayalah Tuhan akan bertindak atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa untuk jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk perlindungan, kesehatan dan kekuatan. Kita berdoa juga untuk jemaat supaya tidak takut dan tetap memiliki iman. Kita berdoa juga agar terjadi pertobatan besar-besaran di seluruh sidang jemaat Tuhan. Kita berdoa juga untuk kiranya anugerah dan berkat Tuhan melimpah atas jemaat GPDI Maranatha Malang. Mari kita
mana Bapak Ibu Saudara berada, mari kita berdoa dan menyeru nama Tuhan. Haleluya. Sikiara lama harata karama ya lama. Oh ya lama ya lama ya se lama harama karama ya lama. Oh glory puji nama ya karama ya lama. Oh haleluya. Sikiara lama karama ya lama harama ya lama. Sikiara lama ya karama ya lama harama ya se. Oh haleluya puji nama ya karama ya lama. Oh haleluya haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersujud menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kita berdoa juga untuk seluruh aktivis dan pelayan Tuhan agar mereka tetap berdoa, mereka tetap hidup dalam firman Tuhan. Bahkan kita berdoa juga untuk Paskah di GPDI Maranatha Malang. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Sikiara lama takara lama ya lama hari. Ya lama ya takara lama ya lama harama ya lama ya se. Oh haleluya. Sikiara lama takara lama ya lama hari. Nyatakan kuasa lama ya lama ya takara lama ya lama hari. Oh haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya lama ya lama harama ya lama harama ya lama ya se. Kami memuji Engkau Tuhan yang berdoa ya Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu tercari. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita, buat tim medis dan buat semuanya yang terlibat. Kita berdoa juga supaya virus wabah corona ini segera lalu dan tinggalkan Indonesia, kota kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Sikiara lama ya nakara bahare. Oh ratakara lama sikiara lama takara ya bahare. Oh haleluya. Sikiara lama takara lama ya bahare. Sikiara lama sakara lama takara ya bahare. Oh haleluya. Sikiara lama takara ya bahare. Oh nyatakan kuasa nama ya nakara ya bahare. Oh haleluya. Sikiara lama takara ya bahare. Sikiara lama ya bahare. Haleluya, 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 haleluya. Kudusan-Mu, penuhi dengan
katakan amin. Saat ini kita akan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan, maka kita akan mendasari dulu dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Oleh sebab itu, ketika saudara mendengar firman Tuhan, maka iman saudara timbul. Dan memberi persembahan itu bukan menjadi satu kebiasaan, tetapi karena saudara beriman kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang berjudul persembahan janda di Sarfat. Nah, ada kata bijak yang mengatakan bahwa memberi saat kita kelimpahan itu adalah biasa. Memberi saat kita kekurangan itu adalah mulia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada cerita di dalam Alkitab. Nah, kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Wow, luar biasa. Yang akan memberi makan Elia adalah seorang janda. Ya, kita lanjutkan lagi ayat 10. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ya ampun, udah minta kepada janda, terus janda itu belum melakukan, dia udah minta yang lain lagi. Ya, kita teruskan ya ceritanya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2 atau 3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Wow, luar biasa cerita ini ya. Kalau kita tahu bahwa janda ini
adalah sangat-sangat kekurangan. Dia dalam kondisi yang tidak baik keuangannya. Tetapi janda ini memilih untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, seperti kata bijak yang saya katakan tadi, memberi saat kita kelimpahan itu adalah biasa. Memberi saat kita kekurangan itu adalah mulia. Dan ketika janda Sarfat ini memilih untuk taat melakukan firman Tuhan melalui Nabi Elia, maka janda ini tidak kekurangan sampai masa kekeringan itu berlalu. Nah, saat ini mungkin ada banyak di antara Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berkurang penghasilannya, ya, seperti yang dialami oleh janda Sarfat ini, sedang kesulitan keuangan. Tetapi marilah kita mencontoh janda Sarfat yang taat kepada firman Tuhan. Mari mulai melangkah dalam iman. Ketika Bapak, Ibu, Saudara sekalian membuat keputusan, memberi persembahan bagi Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan, maka percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dan Tuhan yang sama dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan itu yang sudah mencukupkan janda Sarfat itu, ya. Bahkan memberkati dengan berlimpah-limpah. Maka Tuhan juga bisa mencukupkan segala kebutuhan saudara. Kalau saudara adalah jemaat GPDI Maranatha Malang, saudara bisa memberi persepuluhan lewat transfer Bank BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar atas, ya. Dan juga saudara bisa membaca nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan kalau saudara bukan jemaat GPDI Maranatha Malang, saudara bisa memberi persepuluhan kepada gereja lokal saudara. Nah, di layar di bawah saya ini juga tertera persembahan melalui GoPay, OVO, dan juga Dana, ya. Dengan nomor yang sudah ada, yang sudah tertera atas nama GPDI Maranatha Malang. Tidak harus saat ini untuk saudara bisa memberi bagi pekerjaan Tuhan, tapi setelah ibadah online ini, bisa besok atau lusa, saudara bisa memberi secara online untuk pekerjaan Tuhan di GPDI Maranatha Malang. Tuhan Yesus memberkati. Tetapi sebelum kita memberi, mari kita sama-sama berdoa dulu. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa sebelum memberi persembahan. Ya Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Kalau kami bisa memuji, menyembah, bersyukur, dan juga mengagungkan Engkau Tuhan. Maka pada saat ini kami datang kepada Engkau dengan membawa persembahan kami. Kami percaya kami datang kepada Tuhan yang hidup, yang memperhatikan persembahan kami. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan kami, seperti Engkau mencukupkan kebutuhan janda di Sarfat. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang peduli, Engkau adalah Allah yang hidup, dan Engkau adalah Allah yang setia. Maka Engkau juga bisa memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kami akan memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, salam sehat-sehat semua jemaat Maranatha. Bertemu kembali
dalam ibadah online, dan saya percaya dimanapun saudara berkumpul atau menikmati ibadah online ini, Tuhan hadir. Tuhan ada di rumah saudara. Ya, puji Tuhan. Yohanes 9 ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Firman Allah sudah menubuatkan kita semua soal kedatangan Yesus, ya, kali kedua. Dan jangan sampai kondisi dunia yang semakin buruk membuat kita berhenti beribadah dan bekerja bagi Tuhan. Pada umumnya kita bekerja pada siang hari, ya. Dari matahari terbit sampai terbenam, kita bekerja atau melakukan aktivitas. Sedang pada malam hari kita semua istirahat dari jerih payah dan mempersiapkan keesokan harinya. Pekerjaan yang dimaksud Bapa di surga adalah mengerjakan misi keselamatan manusia yang berdosa. Sebetulnya ucapan Yesus dalam ayat di atas tadi adalah kata-kata motivasi, ya, untuk mendorong kita agar giat lagi dalam melayani Tuhan dan melakukan kehendaknya selagi saudara dan saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan, ya, yaitu selama kita masih hidup. Ada saatnya kita terkendala oleh keadaan seperti saat ini, ya, virus di mana-mana. Ada saatnya nanti situasi dan kondisi nantinya sulit untuk meluapkan talenta saudara. Siapapun kita, profesi apapun kita, kalau kita percaya kepada Yesus, misi kita adalah menjadi alat kemuliaannya. Ya. Oleh sebab itu, agungkan Tuhan, muliakan Tuhan, ya. Besarkan nama Yesus, bukan ngurusi corona, tidak membuat berita yang tidak benar, ya. Nah, melalui ayat ini Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa mereka harus mengerjakan pekerjaan Bapa. Jadi merupakan bentuk kasih Bapa di surga bila saudara dan saya dipercaya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ada dua alasan mengapa kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa di surga. Hal pertama adalah utusan Bapa. Ya. Status saudara dan saya sebagai orang percaya selama di dunia ini bukan hanya sekedar bekerja secara jasmani. Pekerjaan jasmani kita adalah pekerjaan sampingan, ya. Artinya memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Orang yang percaya kepada Yesus hidupnya tidak bisa memuliakan Tuhan jika saudara belum dapat menjadi utusan Bapa. Sebab tujuan Allah menyelamatkan saudara dan saya untuk menjadi utusan Bapa, ya, dan mengerjakan pekerjaan Bapa di surga sebagai saksi Kristus. Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Saudara harus tetap melaksanakan tugas yang sudah diberikan Bapa di sorga. Apa itu? Ya, saudara bisa gunakan HP saudara untuk memuliakan nama Tuhan. Bagikan tentang kesaksian Kristus. Banyak ayat-ayat yang menguatkan dan perlu dibagikan. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita sebagai seorang utusan Bapa? Soal virus sudah ada yang ngurusi. Jadi pakai HP saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, bahkan jangan ikut-ikutan membuat pusing pemerintah. Hal kedua adalah kesempatan kita terbatas. Selain itu, perlu juga kita ketahui bahwa kita harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya, yang kita harus cermati bahwa waktu kita ini adalah terbatas. Tuhan memberi kesempatan kepada saudara agar saudara dan saya mempergunakan kesempatan itu bekerja untuk Tuhan. Pada zaman Nuh, Tuhan memberi kesempatan, ya, tetapi banyak orang mengabaikannya. Kisah orang kaya dan Lazarus, Tuhan memberi kesempatan. Sampai saat ini pun, saudara dan saya diberi kesempatan tak terbatas. Berapa lama saudara diberi kesempatan hidup? Selamanyakah? Ya. Tugas kita menemukan kesempatan yang Tuhan berikan dalam setiap situasi yang ada. Yesus berkata, aku datang malam, di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Artinya tidak selamanya ada siang hari, sebab akan datang malam hari. Ya. Dan di malam hari tidak ada lagi yang bekerja. Ini mengenai waktu. Jadi ada dua kategori waktu yang Tuhan karuniakan bagi manusia di muka bumi ini. Waktu secara pribadi. Setiap orang memiliki dua tahapan waktu dalam hidupnya dan Yesus. Misalnya, ada waktu siang, juga ada waktu malam. Siang adalah gambaran waktu di mana masa hidup di dunia ini. Dan waktu kita harus mempergunakan untuk mengerjakan pekerjaan Bapa di surga. Sedangkan di malam hari adalah gambaran waktu setelah kematian, ya, di mana kita tidak bisa melakukan aktivitas lagi, ya, kegiatan lagi. Ya. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Jadi Yesus mengingatkan, selama saudara dan saya diberi kesempatan hidup di dunia ini, maka kita harus bekerja, yaitu mengerjakan pekerjaan Bapa di surga. Katakan bersama, mengerjakan pekerjaan Bapa. 2, 3. Mengerjakan pekerjaan Bapa. Ya,
kita harus menyadari keterbatasan waktu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Musa menuliskannya, ajari kami menghitung hari-hari dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Sebab bila malam datang, artinya kematian datang, ya, kita tidak bisa bekerja lagi, yaitu tidak bisa mengerjakan pekerjaan Bapa di surga. Karena kalau sudah mati, meninggal, kita tidak bisa melakukan kehendak Bapa. Hanya bisa menunggu penghakiman. Hal kedua, waktu secara umum. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada umat manusia di seluruh dunia juga ada batasnya. Sejak Yesus dikaruniakan bagi manusia, Yesus menjadi korban untuk menebus hidup manusia. Karya salib Yesus berlaku efektif sampai hari ini. Dan itulah yang dimaksud siang hari. Saudara ada bersama saya sampai saat ini berkat karya salib Yesus. Saudara masih bisa bekerja, bernafas, semua karena salib Yesus. Ya, puji Tuhan. Sedangkan malam hari dimulai sejak pemerintahan antikris, ya, 3,5 tahun, ini istilah kegelapan yang paling gelap. Ya. Waktu, kesempatan yang kita miliki baik secara pribadi, kesempatan hidup kita adalah singkat. Sedangkan secara umum dengan melihat tanda-tanda zaman yang terjadi saat ini, yaitu pandemik yang bisa dibilang merajalela, bahkan aniaya, ya, kita harus tahu kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Apa yang harus kita kerjakan dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi di dunia sekarang ini? Dengan waktu yang singkat ini, biarlah kita tetap menempuh pendidikan, meraih gelar, yang bekerja tetap bekerja, ya, karena semua kebutuhan hidup, dan harus mengerjakan pekerjaan membangun kualitas rohani saudara, sesuai dengan firman Tuhan. Katakan bersama, kualitas rohani. 2, 3. Kualitas rohani. Ya, puji Tuhan. Nah, saya akan bicara tentang kegelapan yang paling gelap, ya. Beberapa kali Yesus bicara tentang kegelapan yang paling gelap, ya. Kegelapan yang paling gelap yaitu saat antikris menjadi penguasa di dunia selama 3,5 tahun. Ya. Saat kegelapan yang paling gelap di dalam Wahyu 12 ayat 13 sampai 18, saudara catat saja, dijelaskan tentang 2 perempuan, yaitu gambaran dari gereja. Ya. Orang-orang yang percaya, yang menanti Yesus datang kedua kalinya. Wahyu 12 ayat 14 menuliskan bahwa ada perempuan yang diberi 2 sayap burung nasar yang besar. Ini gambaran gereja sempurna yang akan disingkirkan ke padang gurun dan tidak akan masuk ke dalam tempat yang disebut kegelapan yang paling gelap, ya, di mana antikris akan memerintah dan menjadi penguasa di dunia selama 3,5 tahun. Ya. Dan selanjutnya bagaimana perlakuan antikristus kepada gereja yang tidak sempurna, Wahyu 12 ayat yang ke-17, ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi
memerangi keturunannya yang lain, dan menuruti hukum-hukum Allah, dan memiliki kesaksian Yesus. Naga itu pergi memerangi keturunannya yang lain, dan menuruti hukum-hukum Allah, dan memiliki kesaksian Yesus. Iblis yang dianalogikan dengan profil naga marah kepada gereja sempurna. Tetapi iblis tidak berdaya memangsa gereja sempurna. Maka kemarahan iblis diarahkan kepada keturunannya yang lain. Siapa? Benih perempuan yang tersisa, yaitu gereja yang tidak sempurna. Pertama, orang Kristen yang masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap di dalam Matius 8 ayat yang ke-11 dan 12. Saudara catat saja. Perkataan Yesus ini diucapkan setelah Yesus mengagumi iman seorang perwira di kota Kapernaum. Artinya begini, gereja sempurna akan disingkirkan di padang gurun. Tidak akan masuk dalam kegelapan yang paling gelap. Artinya tidak masuk dalam kekuasaan antikris. Siapa itu? Pengikut Yesus yang bekerja keras membangun imannya sampai ia masuk menjadi bagian daripada gereja sempurna. Katakan bersama, bangun iman saudara. 2, 3. Bangun iman saudara. Ya, jaga iman saudara. Sudah pernah saya bicarakan kalau tidak salah bulan lalu yaitu dari iman kepada kebajikan, naik kepada pengetahuan, penguasaan diri, sampai di tingkat kasih agape. Jaga karakter saudara supaya seperti Kristus. Saudara adalah utusan Bapa. Alasan kedua, orang Kristen yang masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap, di dalam Matius 22 ayat yang ke-11 dan 12. Dicatat saja, jadi apakah makna rohani daripada pakaian pesta dalam perumpamaan ini? Akibat dari dosa manusia telanjang di hadapan Tuhan. Tetapi oleh pengorbanan Yesus di Golgota, Yesus memberi kita pakaian kebenaran. Puji Tuhan. Supaya pada saat Yesus datang untuk yang kali kedua, jangan sampai kita didapati dalam keadaan tidak mengenakan pakaian pesta. Wahyu 3 ayat yang ke-17 dan 18, dicatat saja, pakaian kebenaran atau pesta adalah gambaran dari sifat atau karakter Kristus. Sifat dan karakter Kristus adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23 Ini juga pernah sudah disampaikan oleh istri saya Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebajikan, kesetiaan, kelemah lembutan sampai kepada penguasaan diri. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan agar masuk dalam bagian gereja yang sempurna? Tanggung jawab kita bukan hanya menjaga dan memelihara pakaian kebenaran yang telah kita terima ini, tetapi kita harus kenakan sampai sifat atau karakter Kristus itu melekat pada diri kita, dengan sempurna sampai kita menjadi seperti Yesus.
Katakan bersama lagi, seperti Yesus. 2, 3. Seperti Yesus. Amin. Puji Tuhan. Teruslah bertumbuh dalam iman dan karakter Kristus. Meskipun keadaan semakin goncang, tidak menentu sampai kapan. Ya, kita tidak tahu kapan masalah virus ini berakhir, tetapi kita punya iman. Ya. Yakinlah Tuhan akan tetap menjagai tubuh jasmani saudara. Ya. Tuhan tetap melihat apa yang menjadi kebutuhan saudara. Teruslah bekerja bagi Tuhan sampai mahkota keselamatan itu ada buat saudara dan saya. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari terus doakan jemaat Maranatha, doakan bangsa Indonesia supaya kita bisa keluar dari virus ini. Doakan hamba-hamba Tuhan agar tetap setia melayani di tengah badai ini. Ya, Tuhan tahu apa yang menjadi beban kita. Sebentar kita akan makan dan minum perjamuan. Berdoalah saudara agar masalah ini, ya masalah yang kita hadapi ini, badai virus yang kita hadapi ini, ya tidak menjadikan kita mundur sedikit pun, tetapi tetap maju sebagai utusan-utusan Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan Engkau mengangkat kami dan melayakkan kami dan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkaulah Allah yang kami sembah. Terima kasih buat berkat penyertaan-Mu. Firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Biarlah kami sebagai utusan-utusan Bapa tetap bekerja membangun iman agar kelak kami dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Yesus. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan kami, baik jasmani atau rohani kami. Kami percaya Tuhan tetap membimbing kehidupan kami lewat pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami agar sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih. Kiranya Roh Kudus tetap melingkupi kehidupan kami dan Tuhan menolong dan memberkati jemaat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua katakan amin. Puji Tuhan, mari kita persiapkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara di rumah siapkan roti dan anggur. Seperti yang ada di meja perjamuan depan saya. Semua sudah siap? Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Sebelum kami makan dan minum perjamuan kudus ini, mari Tuhan, sucikan setiap kami yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah. Agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan ampuni segala dosa kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang melayakkan kami untuk semuanya ini. Terima kasih. Terima kasih. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan
tangan kanan dalam iman, saya akan membacakan firman di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Haleluya. Kita makan roti tubuh dari Kristus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan roti bersama. Haleluya. Haleluya. Saudara tetap berdoa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat cawan dengan tangan kanan dengan iman. 1 Korintus 11 ayat yang ke-25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Haleluya. Kita minum cawan anggur dari Kristus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum cawan anggur ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Rasakan kehadirannya. Dia tahu kebutuhanmu. Dia tahu rumah tanggamu. Tuhan akan memulihkan yang berbeban berat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberi kelegaan. Ada jawaban yang pasti di dalam Yesus. Karena saudara adalah utusan-utusan Allah. Kami akan pulang membawa kemenangan. Kami akan pulang membawa berkat. Kami akan pulang dengan membawa persekutuan yang manis. Persekutuan yang heran. Ajaib oleh kuasa Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Boleh bersekutu dengan Engkau, sehingga kami bisa menjadi lebih kuat. Kami diberkati Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan, puji dan hormat bagi Engkau. Terima kasih Yesus. Tuhan sudah memberkati kami lewat ibadah online ini. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Maranatha. Hamba-Mu berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan akan memulihkan, bahkan membebaskan dari masalah virus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden beserta jajarannya, sampai kepada para dokter, bahkan perawat sekalipun Tuhan. Terima kasih. Terima kasih memberkati seluruh pelayan ibadah online ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang dikasihi, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai
saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua katakan amin. Tuhan memberkati. Mendengar namamu Tuhan, sorak